Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Kamis 13 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 29 ayat 5 hingga 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 29 ayat 5 hingga 7. Orang yang mencilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Amsal 29 ayat 5 hingga 7 memperlihatkan dua wajah kehidupan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada orang yang menggunakan kata-kata manis untuk menipu dan menjebak sesamanya. Di sisi lain, ada orang benar yang tidak menutup mata terhadap penderitaan orang miskin dan mereka yang tertindas. Melalui perbandingan ini, Salomo ingin menunjukkan bahwa kebenaran bukan hanya terlihat dari apa yang kita katakan, tetapi dari kepedulian kita terhadap sesama. Orang benar tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia memiliki hati yang peka terhadap ketidakadilan dan tidak membiarkan orang lain kehilangan hak dan martabatnya. Sebaliknya, orang fasik memilih hidup tanpa kepedulian. Baginya, penderitaan orang lain bukanlah persoalan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih kepada Tuhan selalu diwujudkan melalui keberanian menghargai dan membela sesama. Di tengah kehidupan sekarang, penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Keluarga dapat menjadi tempat di mana setiap orang merasa aman untuk menyampaikan pendapat tanpa takut direndahkan. Tempat di mana kesalahan tidak dibalas dengan caci maki, tetapi dengan nasihat yang membangun. Dan tempat di mana keberhasilan satu anggota keluarga menjadi sukacita bersama, bukan alasan untuk iri hati. Lebih dari itu, keluarga Kristen dipanggil untuk memiliki kepekaan sosial. Jangan menjadi orang yang hanya diam ketika melihat tetangga diperlakukan tidak adil. Seorang anak mengalami perundungan atau seseorang dihina karena keadaan ekonominya. Kadang-kadang membela hak sesama tidak selalu berarti melakukan hal yang besar. Cukup dengan berani berkata, "Itu tidak benar," atau mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang terpuruk. Ketika keluarga berani menjadi suara bagi mereka yang tidak didengar dan menjadi sahabat bagi mereka yang tersisih, disitulah gereja sedang menghadirkan kasih dan keadilan Kristus di tengah dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bentuklah hati kami agar peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan yang dialami sesama.
Berilah keluarga kami keberanian untuk menghormati martabat setiap orang, serta menjadi suara bagi mereka yang lemah dan tidak didengar. Pakailah kami menjadi pembawa kasih, keadilan dan pengharapan bagi keluarga dan sesama. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada tertari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada tertari. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi.